Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pelajaran masih di terkait tentang tayamum. Ada masalah yang ketiga. Di sini dikatakan syakhsun la yasihhu tayammumuhu illa bitayammumi syakhsin akhar. Ada orang yang orang ini tidak sah tayamumnya kecuali dengan sebab tayamum orang lain. Jadi tayamumnya ini kesahannya bergantung dengan tayamum orang. Bagaimana yang seperti itu? Fi sholatil janazah la yasihu tayammumul musalli illa idza yummimal mayyita. Lianna tayammumal musalli la yadkhulu waqtuhu illa bi ghuslil mayyit aw tayammumihi. Yaitu dicontoh dalam sholat jenazah. Orang kalau sholat jenazah nggak sah tayamum orang yang mau menyolatkan jenazah kecuali dia mentayamumkan mayatnya dulu. Karena tayamumnya orang yang sholat jenazah itu akan masuk waktunya, tidak masuk waktunya kecuali setelah memandikan atau mentayamumkan jenazahnya. Kan syarat tayamum diantaranya ada sudah masuk waktu. Nggak bisa tayamum sebelum masuk waktu. Zuhur, tayamumnya sebelum zuhur, nggak sah tayamumnya. Sama, ini waktunya dia bertayamum. Kalau mau menyolatkan jenazah harus ditayamumin dulu jenazahnya. Kalau dia memang perlu ditayamumkan atau sudah dimandikan dulu jenazahnya. Nah, itu artinya kesahan tayamumnya ini bergantung dengan tayamum orang lain, yaitu tayamum si mayit yang sudah mati. Yang keempat, qala ba'duhum mulghizan, alaysa ajiban anna syakhsan musafiran ila ghairi isyanin tubahu lahu rukhas idza ma tawadda'a lis-salati a'adaha wa laysa mu'idan lillati bit-turab khas. Ada teka-teki. Ini semacam teka-teki dalam fikih. Katanya di sini, bukankah mengherankan ada orang yang musafir. Yang musafirnya itu bukan maksiat, tapi dia dibolehkan rukhas, dibolehkan dia keringanan. Artinya kalau dia wudu untuk sholat, itu diulang sholatnya. Tapi kalau dia tayamum, nggak diulang. Ini kan aneh. Yang normalnya kan begini, kalau orang musafir, kemudian di perjalanan dia tayamum, kalau dia wudu gitu, kalau dia wudu kan nggak perlu ngulang sebenarnya. Itu kan normalnya. Ngapain orang ngulang sholat kalau dia wudu? Kalau dia sholatnya dengan wudu kan seperti itu. Tapi ini aneh, kok ada orang wudu, sholatnya itu pakai wudu tapi diulang, tapi pas pakai tayamum nggak diulang. Nah, gimana gambarannya itu? Suratuhu idza kana junuban wa nasiya anna alaihi janabah fatawadda'a wa shalla thumma faqada al-ma' wa tayammama wa shalla fayajibu alaihi an yu'ida as-salata allati shallaha bil ma' wa amma allati shallaha bit tayammumi fala yu'iduha lianna at-tayammuma yaqumu maqam al-ghusl bi khilafil wudu' fala yaqumu maqam al-ghusl. Ceritanya begini, katanya beliau. Ada orang yang dalam keadaan junub. Dan dia lupa bahwa dia ini dalam keadaan junub. Ada orang junub, tapi dia lupa kalau dia lagi junub. Karena dia lupa lagi junub, masuk waktu sholat, otomatis dia wudu. Lupa dia junub ini, belum mandi. Wudulah dia. Kemudian setelah wudu dia sholat. Nah, kemudian hilang air dan dia bertayamum dan sholat. Maka wajib bagi dia untuk mengulang sholat yang dia sholat pakai air itu. Jadi dia ini 2 kali sudah ceritanya dia sholat ini. Pertama dia junub,
tapi dia lupa kalau dia junub. Akhirnya dia wudhu, karena dia lupa, wudhulah dia kemudian sholat. Nah, setelah itu selesai sholat, mau sholat lagi. Tapi pas sholat kedua ini tiba-tiba nggak ada air. Nah, tiba-tiba nggak ada air, hilang air. Akhirnya dia bertayamum dong, karena ada air, dan dia sholat. Nah, sholatnya yang pertama yang pakai air itu wajib dia ulang. Sedangkan sholat yang kedua ini tidak wajib dia ulang. Karena, kenapa diulang sholatnya yang pertama yang pakai wudhu itu? Karena dia dalam keadaan junub di saat itu. Ya kan? Karena dia di dalam keadaan junub. Nah, karena dia dalam keadaan junub, kemudian dia wudhu, wudhu tidak bisa menempati tempat mandi. Bukan dipaham ya? Tapi kalau sholatnya yang kedua yang pakai tayamum itu sah. Dan dia tidak perlu mengulang. Karena apa? Karena dia tayamum itu menempati tempat mandi. Nah, begitu. Mudah dipahami lah. Tapi intinya ini jarang terjadi. Ini cuma ya sebagai ta'abbudi saja untuk kita membahas ilmu-ilmu di kitab yang ada. Walaupun jarang terjadi. Terkadang di kitab-kitab itu banyak yang memang tidak, ya bisa dibilang jarang terjadi. Cuma karena itu ilmu, ya kita bahas untuk mengambil berkahnya. Nah, kemudian ada lagi teka-teki kedua. Wa qala aidan ba'dhuhum mulghizan. Ada lagi teka-teki. Wa ma rajulun lil ma'i laysa bifaqidin salimun li'adwin min mubihit tayammumi. Tayammama la yaqdi salatan wa hadhihi li'amri khafa'un fi hijabin muqaddami. Yang kedua teka-tekinya begini. Ada orang itu dia punya air. Dan badannya normal-normal saja. Tapi dia tayamum dan tidak wajib qadha. Jadi ada orang punya air banyak, badannya sehat, nggak ada uzur yang seperti telah disebutkan itu. Kemudian dia tayamum, ada air dia tayamum. Dan normal aja badannya, tapi dia tidak wajib qadha. Itu kan mengherankan juga itu. Ini kan teka-teki. Yang bagaimana itu? Nah, begitulah. Kemudian beliau kasih gambarannya. Ceritanya begini kata beliau. Suratuhu. Huwallazi yakunu musafiran ala safinatin. Wa yakhaful halak bil wusul ilal ma'. Fayatayammamu wa yusalli wa la qadha'a alaihi. Ada orang yang sedang musafir kata beliau. Dia dalam keadaan di atas perahu. Di atas kapal misalnya. Di laut. Atau di perahu di mana. Kemudian dia takut kalau ngambil air. Air cuma ada di perahu ini. Kemudian airnya memang banyak di situ air kan. Di atas perahu itu kan banyak air. Tapi dia takut mencedok itu. Dia takut mencedok air. Di laut itu nanti tenggelam dia. Nah, dia khawatir. Maka dia bertayamum padahal ada air banyak. Dan dia sholat. Nah, yang seperti itu tidak perlu mengqadha sholatnya. Nah, begitulah. Wallahu alam. Nah, sekarang kita lanjutkan. Al-farqu baina tayammumi wal wudu. Perbedaan antara tayamum dan wudu. Nah, ini perbedaannya. Beliau kasih poin-poin. Tayamum al-wudu. At-tayammum wal wudu. Yang pertama tayammum, niyatuhu niyat istibahah. Kalau tayammum niatnya itu niat istibahah. Nawaitu tayammum istibahatis shalah, begitu. Nawaitu tayammum istibahati fardis shalah, begitu. Bukan niatnya tayamum. Kalau tayamum, aku niat tayamum enggak, tapi niatnya itu saya tayamum untuk membolehkan mengerjakan fardu sholat, begitu. Kalau wudu, niatnya mengangkat hadas. Atau niatnya wudu itu sudah cukup. Kemudian yang kedua perbedaannya, tayammum la yajuzu illa ba'da dukhulil waqti. Kalau tayammum enggak boleh kecuali sudah masuk waktu. Enggak sah tayammum kalau sebelum masuk waktu. Beda sama wudu, yajuzu ayyakuna qabla dukhulil waqti. Boleh-boleh saja wudu sebelum masuk waktu. Bahkan ini dianjurkan, disunahkan wudu sebelum masuk waktu.
Tapi wudhu setelah masuk waktu wajib. Tapi wudhu sebelum masuk waktu sunnah. Itu lebih bagus yang sebelum masuk waktu sudah wudhu. Kemudian yang ketiga, yakumu maqamal ghusl. Kalau tayamum bisa dia menggantikan mandi. Tapi kalau wudhu la yakumu maqamal ghusl. Ini juga sudah kita bahas ya. Kita baca-baca saja. Sebelumnya sudah ada penjelasannya. Yang keempat, la yujma'u bihi baina fardain. Yujma'u bihi baina fardaini fa aktsar. Kalau tayamum tidak bisa mengerjakan satu tayamum dengan 2 kali fardu. Kalau wudu boleh berapa-berapa, yang penting masih ada wudunya. Kemudian kalau tayamum taharatun dha'ifah, taharatun qawiyah. Tayamum taharah yang lemah. Kalau wudu taharah yang kuat. Nah, karena tayamum taharah yang lemah, tubtiluhu riddah. Maka murtad itu membatalkan tayamum. Tapi kalau wudu la tubtiluhu riddah, karena taharah yang kuat, murtad tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ke-7, yajibu izalatun najasati awalan, la tajibu izalatun najasati qablahu. Kalau tayamum, mau tayamum, kalau ada najis wajib dihilangkan dulu. Kalau wudu enggak perlu, sudah sah. Yang ke-8, yajibul ijtihad lil qiblah qablahu inda Ibnu Hajar, la yajibu. Kalau tayamum, sebelum bertayamum harus berijtihad dulu, berusaha untuk mencari arah kiblat sebelum tayamum. Kalau menurut pendapat Ibnu Hajar. Tapi kalau wudu enggak perlu. Nah, itu perbedaannya ya. Banyak ini perbedaannya. Yakunu fil wajhi wal yadaini faqat. Kalau tayamum wajah sama tangan. Yakunu fil wajhi wal yadaini wal ra's wal rijlain. Kalau wudu seperti yang kita tahu, sudah kita tahu ya, wajah, tangan, kepala, kaki. Ke-10, la yasihu bin niyati tayamum. Tidak sah kalau dengan niat tayamum. Kalau wudu yasihu bin niyati wudu, sah dengan niat wudu. Yang ke-11, la yusannu fihi tathrith, yusannu fihi tathrith. Kalau tayamum enggak disunahkan meniga-kalikan. Enggak disunahkan, saya ulang, tidak disunahkan meniga-kalikan. Meniga-kalikan usapan enggak. Cukup sekali aja. Tapi kalau wudu disunahkan kita meniga-kalikan, basuhnya 3 kali, tangan 3 kali, kaki 3 kali dan sebagainya. Kemudian yang ke-12, la yusannu takhlilul lihyah, yusannu takhlilul lihyah. Tayamum tidak disunahkan menyela-nyela jenggot. Kalau wudu disunahkan. 13, la yajibu isalut turab ila manabit asy-sya'r. Yajibu isalut ma ila manabit asy-sya'r. Kalau tayamum tidak wajib menyampaikan debu ke kulit, ke bagian paling dalam kulitnya itu, kulit rambut itu. Kalau wudu wajib. Begitu ya. Ke-14, al-'asi bi safarihi alaihi li'adah, la i'adah 'ala al-'asi bi safarihi. Kalau orang yang safarnya tujuannya maksiat, kemudian dia bertayamum, maka dia ulang. Tapi kalau wudu tidak perlu mengulang walaupun dia itu bermaksiat dengan safarnya. Orang yang tujuannya maksiat dengan safar, kalau dia wudu tidak perlu ulang. Ke-15, la yusalla bihil fardu bi niyatin nafli. Yusalla bihil fardu bi niyatin nafli. Dia tidak sholat fardu dengan niat sunnah. Kalau wudu bisa. Kemudian yang ke-16, la yusannu tajdiduhu, yusannu tajdiduhu. 16, tidak disunahkan mentajdid, memperbarui tayamum, tidak disunahkan. Tapi kalau wudu disunahkan kita memperbarui wudu. Itu di antara perbedaan antara wudu dan tayamum. Nanti kita akan membahas babul haid terkait tentang haid. Apa itu haid? Bagaimana syaratnya? Nanti akan kita bahas insyaallah. Allah Subhanahu wa taala.